Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sekarang sudah pada makan semua kan? Makan dulu ya biar semangat kita ya. Oke. Coba sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran ya, kita cek dulu apakah kita sudah siap untuk belajar atau belum. Semuanya berdiri dulu ya. Bajunya yang keluar dimasukkan. Nah, angkat dulu ya sih, dimasukkan dulu. Sidan ya, masukkan. Oke, sudah siap? Berarti belajar sekarang ya. Sudah. Oke, Ramdhani silakan pimpin untuk berdoa dulu ya. Belajar pada tempat dalam masjid mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kang Dani ya. Kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Masuk semua. Kamera masuk. Yuk lihat dulu ke sini. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini ya, kita ingat dulu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, kita sudah belajar apa saja? Ya. Kurang lebih kita sudah belajar tentang ini ya di pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar tentang hukum. Kita juga sudah belajar tentang rangkaian GGL. Jika di GGL itu nama masih ingat nggak? Gaya gerak listrik. Coba dari hukum Ohm dulu, ya. Ada nggak di antara kalian yang masih ingat persis intinya? Yang dibahas di hukum Ohm-nya tentang apa? Arus dengan tegangan berbanding lurus. Artinya apa? Kalau kita menginginkan arus listrik pada suatu rangkaian itu besar, maka tegangannya harus besar. Next ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain sih ya? Kita hari ini akan coba untuk mengaplikasikan ya, menerapkan apa? Hukum Ohm dan rangkaian GGL pada sebuah proyek. Ya, proyeknya apa? Kita membuat kipas angin. Kenapa harus kipas angin? Sudah pernah kita pelajari juga bahwa kipas angin itu merupakan salah satu aplikasi dari hukum Ohm. Itu ya salah satu. Terus banyak lagi. Oke? Ya. Ini untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian nah, tujuan pembelajarannya apa? Ya, ada 3 tujuan kita hari ini. Yang pertama adalah menerapkan konsep hukum Ohm dan rangkaian GGL ya, pada suatu rangkaian listrik. Lalu yang kedua, ini merancang ya, merancang bagaimana sih kipas angin sederhana tapi dengan pengaturan kecepatannya ya. Lalu yang ketiga adalah mempresentasikan laporan proyek kipas angin sederhana. Ya. Ada 3 tujuan kita untuk hari ini. Nah, yang berikutnya, untuk model pembelajarannya berarti hari ini kita beda ya dengan pertemuan sebelumnya. Kita hari ini akan menggunakan yang namanya project based learning, ya. Terus metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok. Ya, jadi nggak masing-masing sendiri-sendiri buat ya, tapi per kelompok juga. Oke. Lalu untuk penilaiannya ya ada 3. Yang pertama pengetahuan. Jadi kita pasti ada pretest, ada post-test. Oke. Lalu yang kedua penilaian keterampilan. Untuk sikap ini ya ada 3 komponen. Yang pertama rasa ingin tahu, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga Oke, next. Nah, terus apa sih manfaatnya kita belajar ya dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Ini manfaatnya. Dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif ya, dan berpikir inovatif, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan teknologi. Silakan kalian atur ya di kelompok ya. Itu kursi apa mejanya bisa digabung ya, digabung satu kelompok itu dua meja ya, silakan ya. Perwakilan kelompok saja di sini ya, ambil APD-nya ya. Sekarang disimpan dulu semua ya. Silakan kalian gunakan HP-nya. Oke. Kita ada pretest dulu ya. Sebelum kita masuk ke ini ya.
ya. Oke, nah tadi di persepsi sebetulnya kita sudah sedikit menyinggung ya tentang aplikasi dari hukum Allah. Coba ada nggak yang bisa menyebutkan 3 contoh aplikasi hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yuk Anissa, gimana Anissa? Boleh berdiri Anissa? Setrika, oke, 2. Catu daya. 3. Alat pemanas. Oke. Satu lagi apa tadi yang udah kita bahas? Kipas angin di tempat ya. Oke, sip, good ya. Bagus. Ya. Nah, maka salah satu aplikasi dari hukum Allah itu adalah kipas angin. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagian mana sih gitu ya dari kipas angin ini yang cara kerjanya itu menggunakan hukum Allah bagian mana? Coba Cuk. Nah, ayo, Cuk. Robi, mau coba. Ramdhani? Ya. Bagian saklar. Oke, ada yang bisa menjawab lebih tepat? Ya. Apanya? Dinamo. Oke, coba. Ya, ada yang lebih tepat lagi yang lain. Kalau dinamo itu lebih ke prinsipnya beda magnet ya. Pengatur kecepatan. Apa? Oke, yang lebih menggunakan aplikasi hukum adalah pengatur kecepatannya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, ya. Nih, bagaimana regulator itu atau alat pengatur kecepatannya ya, sehingga bisa mengatur kecepatan putaran kipas angin? Coba dengan cara mengubah arus listrik. Oke, good, biar bagus, ya. Ya. Nah sekarang perwakilan kelompok saja ya. Kita akan mulai mendesain produk ya, merencanakan desain produk ya. Silakan perwakilan kelompok ambil alat dan bahannya sini ya. Perwakilan saja ya. Ya sini. Stop. Oke, pastikan alat dan bahan yang ada di sini semuanya sudah ada ya. Oke yuk, semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Kalian sudah sampai pada tahap membagi tugas kan? Nah, sekarang yuk kita susun jadwal pembuatannya ya. Nah, ini kan kira-kira menurut kalian ya, apakah proyek ini akan selesai hari ini atau tidak? Nah, kalau tidak berarti kan kita harus susun jadwalnya. Kapan ini kita akan meneruskan proyek ini ya. Nah sekarang kalian tuliskan di LKPD yang jelas pasti hari ini kan. Tulis di sini ya. Nomor 1 harinya berarti hari apa sekarang? Selasa. Hari Selasa. Tuliskan tanggalnya hari yang ke-1. Nah ya. Nanti kalian tulis ini kegiatannya apa aja. Untuk yang keduanya kapan? Misalnya besok ya. Besok kita di pagi hari ya. Masih bisa tuliskan besok hari apa, tanggal berapa, berarti hari yang kedua. Nah bagian mana yang mau dikerjakan? Nah sekarang kita akan masuk pada tahap mengembangkan proyek ya. Oke, silakan kalian mulai membuat produknya ya. Hati-hati dengan menggunakan alatnya. Penggunaan cutter, gunting, sama lem, hati-hati ya. Sok mulai. Kerjakan sesuai rencana ya. Sekarang kita akan masuk pada fase menguji hasil ya. Desainnya udah bagus ya, coba lanjutkan ke tokohannya ya. Oke, ini kuat juga ya. Sip. Ya, uji fungsinya. Yang putaran pelan. Jadi teman-teman, pelan ya. Pelan. Coba sekarang yang putarannya cepat. Oke.
berfungsi dengan baik ya. Kencang ini putarannya. Yuk kasih tepuk tangan 2,5. Sudah ya. Untuk proses pengujian hasil ya alhamdulillah itu sudah selesai. Maka sekarang kita akan masuk pada fase evaluasi pengalaman belajar ya. Ini sudah terisi ya? Sudah terisi. Oke. Kelompok 5 siap? Ayo kelompok 5 bisa ya. Yuk. Yuk. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil karya membuat pasaknya. Pertama-tama akan dibacakan oleh Putri. Kita sampel buatnya akan terhubung pada dua baterai yang tegangannya tinggi. Tegangan yang diukur Dua volt. kesulitan yang kami jumpai pada proyek yang kami kerjakan pada saat merangkai arus listrik supaya bisa tepat seperti yang diinginkan. Kenapa ini sama-sama memakai dua baterai tapi tegangannya berbeda? Sudah cukup? Cukup. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, sudah ya. Duduk lagi di kelompoknya masing-masing. Ya. Yuk semuanya perhatikan dulu ke depan ya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama ya. Kita akan simpulkan. Oke. Sudah siap? Semuanya perhatiannya ke sini ya, ke depan dulu ya. Tapi ketika saklar kedua yang kalian on-kan, ya, rangkaian akan terhubung dengan dua baterai yang dirangkai secara seri. Maka tegangannya jadi lebih besar. Kalau satu baterai 1,5, satu lagi 1,5 bisa ikan jadi 3 volt kan? Itu GGL-nya. Ya, maka ketika dihubungkan dengan dinamo arusnya juga besar. Arusnya besar, putarannya akan menjadi kencang. Kita sudah masuk pada tahap penutup ya pembelajaran hari ini. Kita akan coba untuk refleksi dulu ya. Kita akan refleksi pembelajaran. Untuk form refleksinya udah Bapak kirimkan ya. Silakan dibuka di grup. Form Google Formnya sudah? Ya silakan kalian isi dulu ya refleksi pembelajaran kita untuk kemarin dan hari ini ya. Silakan diisi. Kalau sudah, yuk perhatikan lagi ke depan ya. Diperhatikan lagi ke depan. Nah kemarin kan kita sudah pretestnya ya. Hari ini kita ada post test. Silakan kalian isi dengan baik ya. Sudah? Oke ya, sudah semua ya. Yuk. Perhatikan lagi ke depan ya. Perhatikan lagi. Oke, kita sudah selesai ya. Semua tahapan pembelajaran sudah kita lalui ya. Jadi untuk berikutnya apa ini? Minggu depan kita sudah mulai masuk ke AS ya. Jadi persiapkan diri ya, baca-baca lagi konsep-konsep yang sudah kita pelajari dan perkuat juga dengan hitungan ini ya. Oke ya, selesai untuk pembelajaran hari ini dan terima kasih ya untuk partisipasi kalian luar biasa dari kemarin sampai hari ini bekerja dengan sangat baik. Yuk tepuk tangan dulu. Oke, yuk Ramdhani silakan dipimpin dulu untuk berdoa ya. Sudah belajar, nanti kita berdoa dan nanti kita berdoa selesai. Oke, terima kasih Ramdhani, terima kasih semua ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.